Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang NAT atau Network Address Translation. NAT sendiri berfungsi untuk menerjemahkan atau mengubah IP seperti dari IP private menjadi IP public. Selanjutnya, IP private sendiri tidak dapat digunakan dalam internet. Maka dari itu, kita harus menerjemahkan IP private tersebut ke dalam IP public dengan menggunakan NAT. Langsung saja ke konfigurasinya. Di sini saya menggunakan 3 buah router, 1 switch, 1 server, dan terdapat 3 VLAN yang masing-masing VLAN-nya terdapat 2 klien. Pertama-tama kita akan konfigurasi VLAN terlebih dahulu pada switch. Enable conft, hostname-nya dirubah, boleh juga tidak. Kemudian masuk ke interface fast Ethernet 0/1 atau yang terhubung ke router 3 atau router customer. Kemudian switch port mode terang. Excite. Setelah itu kita membuat VLAN 10. Masuk ke interface yang terhubung ke klien PC VLAN 10-nya. Interface rank fast Ethernet 0/2 sampai 0/3, switch port mode akses, switch akses VLAN 10. Setelah itu kita juga akan membuat VLAN 20 dan juga VLAN 30. Sesuaikan interface-nya menggunakan switch port mode akses, kemudian switch akses VLAN 20 dan juga 30. Setelah itu kita akan konfigurasi pada router 3 atau router customer. Enable conft, hostname-nya dirubah menjadi router customer agar tidak tertukar dengan router lainnya. Setelah itu masuk ke interface fast Ethernet 0/1 atau yang terhubung ke switch. Now shutdown. Masuk ke interface VLAN-nya, interface fast Ethernet 0/1 titik VLAN 10. Kemudian encapsulation.1key VLAN 10 atau nomor VLAN-nya. Masukkan IP gateway dari VLAN 10 192.168.10.1.255.255.255.0. No shutdown. Excite. Masuk juga ke interface VLAN 20 encapsulation.1key VLAN 20. Masukkan IP gateway-nya 192.168.20.1.255.255.255.0. Kemudian masuk ke interface VLAN 30. Encapsulation.1key VLAN 30. Masukkan IP gateway-nya 192.168.30.1.255.255.255.0. Setelah itu kita akan membuat IP DHCP untuk klien PC-nya. IP DHCP pool VLAN 10. Masukkan network-nya, network IP VLAN 10-nya 192.168.10.255.255.255.0. Kemudian masukkan default routernya atau default gateway 192.168.10.1. Exit. Kemudian membuat IP DHCP pool untuk VLAN 20 dan juga VLAN 30. Yang pertama VLAN 20 dengan network 192.168.20.255.255.255.0.
Kemudian default routernya 192.168.20.1 exit. Selanjutnya kita akan konfigurasi IP DHCP pool untuk VLAN 30. Network 192.168.30.255.255.255.0. Default routernya 192.168.30.1. Oke, konfigurasi DHCP untuk PC kliennya sudah selesai. Selanjutnya kita cek pada setiap PC-nya apakah ia mendapatkan IP DHCP dari router atau tidak. Pastikan IP yang didapat di PC-nya sesuai dengan yang kita konfigurasi pada switch dan juga router. Oke, untuk konfigurasi VLAN-nya sudah selesai. Selanjutnya kita akan memasukkan IP pada setiap routernya. Yang pertama pada router 1 atau router pusat, enable conft. Hostname-nya dirubah menjadi router pusat. Kemudian masuk ke interface fast Ethernet 0/0 atau yang terhubung ke server. Masukkan IP address 172.16.10.31255.255.255.0. Jangan lupa no shutdown. Selanjutnya interface fast Ethernet 0/1 atau yang terhubung ke router 2 atau router ISP IP address 10.10.10.255.255.255.0. No shutdown. Oke, selanjutnya kita akan membuat IP pada servernya yang satu network dengan router pusat tadi. Jangan lupa untuk memasukkan gateway-nya. Selanjutnya kita akan menambahkan IP pada ISP. Enable conft, hostname-nya dirubah menjadi ISP. Interface fast Ethernet 0/0 atau yang terhubung ke router pusat. IP address-nya yang satu network dengan router pusat. Jangan lupa no shutdown. Selanjutnya masuk ke interface yang terhubung ke router 3 atau router customer. IP address 20.20.1.255.255.255.0. No shutdown. Selanjutnya kita akan menambahkan IP pada router customer. Interface fast Ethernet 0/0 atau yang terhubung ke ISP. IP address yang satu network dengan router ISP. Jangan lupa no shutdown. Setelah itu kita akan konfigurasi BGP pada router pusat dan juga router ISP. Router BGP 1 kita konfigurasi pada router pusat terlebih dahulu. Masukkan neighbor. Neighbor itu adalah IP tetangga, berarti IP tetangganya itu router ISP yang IP-nya 10.10.10.2. Neighbor 10.10.10.2 remote AS 2, masukkan networknya 10.10.10.0, masknya 255.255.255.0, dan juga jangan lupa untuk memasukkan subnet mask 172.16.10.0, masknya 255.255.255.0. Setelah itu kita juga akan konfigurasi BGP pada router ISP atau router 2. Router BGP 2, masukkan neighbornya
neighbornya pada router pusat yang IP-nya 10.10.10.1 remote host 1. Setelah itu masukkan networknya 10.10.10.0, masknya 255.255.255.0, kemudian masukkan networknya yang di jalur router customer 20.20.20.0. Jangan lupa untuk memasukkan masknya. Oke, konfigurasi BGP-nya sudah selesai. Selanjutnya kita akan konfigurasi NAT pada router customer. IP root 0000.000 atau ini adalah IP default. Kemudian 20.20.20.1. Kemudian access list 1 permit, masukkan IP pada setiap VLAN 192.168.10.0 dan masukkan wildcard-nya 0.0.0.255. Kita memasukkan access list dengan IP untuk VLAN 10, 20 dan juga VLAN 30. Sesuaikan dengan VLAN yang kita buat. Jangan lupa untuk selalu memasukkan wildcard-nya. Jika sudah memasukkan access list untuk VLAN 1, 2, dan 3, kemudian IP NAT source list 1 interface fast ethernet 0/0 overload. Interface ini yang terhubung ke router ISP. Di sini ada kekurangan sedikit. IP NAT inside source list 1 interface fast ethernet 0/0 overload. Kemudian masuk ke interface yang satu jalur ke router ISP, IP NAT outside. Setelah itu kita juga masuk ke interface fast ethernet 0/1 atau yang mengarah ke VLAN, kemudian titik nomor VLAN-nya IP NAT inside, dan juga masuk ke interface VLAN 20 dan VLAN 30. Sekarang kita akan uji coba yang tadinya VLAN pada VLAN 10, 20 dan juga 30 hanya bisa ping pada customer, kini bisa ping ke server karena IP private-nya sudah kita ubah menjadi IP public. Jadi semua device-nya sudah saling terhubung ke VLAN. Sekian dari saya, kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.